Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, kita bersama-sama lagi di Bravo Iwan, Bravo Radio Indonesia. Lengkap ini. Oh, ya, Kang Kopi, Kang Bandre, alias Pak Sulaiman Sakib, Pak Karna Adibrata, Kang Solder Kang ya? Iya. Masih sama Kang Solder Kang? Masih. Saya Ahmad Sudirwan, Kang Bandre, Kang Tadah. Tapi pasti ini adalah istimewa, eksklusif untuk episode kali ini. Hadir bersama kita, ya, tim penasehat dari Pak Irjen Pol Teddy Minahasa. Masing-masing adalah Bapak Antoni Jono. Apa kabar, Bung Antoni? Baik, terima kasih. Dan Pak Ronald Talaway. Apa kabar, Baik, Bung Ronald? Baik ya. baik. Selamat datang bersama bergabung kita. Oke, punya waktu ya? Terima kasih Pak, tentu punya. Oke, setelah Waktu adalah uang. Berarti kalau pertanyaan punya waktu, punya uang. Ini ngomong-ngomong artinya nggak jalan kan? Bercanda Pak. Nah, setelah sidang kemarin terakhir hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 ya. Betul. Lalu di skor sampai dengan sidang lagi pada 30. 30. Untuk Tentu itu tuntutan. agendanya tuntutan. Betul. Nah, tim penasihat hukum sudah siap dong untuk antisipasi kemungkinan tuntutan dari JPU ya kan. Ya. Nah, kira-kira nanti banyak yang bisa diungkap dari apa yang sudah menjadi dinamika selama ini, Pak Antoni. Kita ngobrol asik aja ya. Ya, tidak masalah. Tidak masalah ya. Luar biasa nih. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama Kang Kopi Kang. Kang Robi ya. Ya, soalnya beliau beberapa kali absen nih Kang. Iya. Kemana aja? Ternyata mengamati dari dekat persidangan yang juga melibatkan Pak Teddy Minahasa. Kang Ule, setelah tahap pemeriksaan saksi dan ahli selesai, secara umum, apa yang bisa Kang Ule share pada viewers Bravo Radio yang banyak sekarang bereaksi sedemikian rupa mengatakan Bravo ini agak sedikit melawan arus, jadi melawan mainstream. Padahal kita hanya ingin mengatakan bahwa kita mencoba menyampaikan perkara ini seterang-terangnya apa adanya begitu Kang. Tapi dari pandang Kang Uli setelah beberapa pekan ini bagaimana? Kan kalau pemirsa Bravos komplain cuma satu, pujaannya. Iya. Pujaannya pemirsa Bravos itu kan Reza Indragiri kan. Hari ini tidak ada beliau. Kali ini ya. Pujaannya yang di kasus Sambo berposisi dalam quote-unquote sebetulnya tidak berhadapan sih. Dianggap mewakili publik. Tiba-tiba di kasus ini, bukan tiba-tiba sih, di kasus ini dia bersaksi quote-unquote dianggap membela Teddy Minahasa. Kan sederhana itu. Pemirsa tidak ikhlas gitu. Sebetulnya kalau buat saya, malah saya muji loh bener ke Mas Reza, ada chat saya, gue bilang keren nih. Dalam hidup itu saya bilang jangan pengen ngambil protagonis doang, ngambil antagonis, saya bilang, biar seimbang. Yang hanya boleh dipuja itu cuman Tuhan, saya bilang. Manusia itu nggak boleh, jangan punya keinginan dipuji. Dan akhirnya seorang Reza Indragiri Amril Saya dorong. melakukan itu atau dorong Kang Ule? Enggak, saya bukan dorong. Saya memberi semangat. Saya bilang udah benar posisi. Oke. Jadi, ambil semakin di bersahabat gelanggang itu. yang berbeda, saya bilang. Dan kemudian beliau memberikan keterangan sebagai Bagus. ahli psikologi forensik. Bukan berarti saya setuju ya. Bukan berarti saya setuju dengan konstruksi berpikirnya Mas Reza ya. Pasti berbeda. Kalaupun Sah-sah saja kan berbeda. bukan, kalaupun setuju saya pasti ngambil posisi berbeda. Biar seru aja obrolan. Sehingga api iki. Ya, nah, ini buat Nah, kalau sidang Teddy Minahasa ada banyak variabel ya. Oke. Variabel personal. Saya coba ngobrol sama teman-teman lama gitu ya. Ada teman yang pernah punya urusan lah sama Teddy Minahasa. Dia mengatakan Teddy itu orang pinter, orang pinter, detail dan sebagainya. Karirnya cemerlang. Wah, teman saya berhubungan ketika kalau nggak salah Kapolres Malang ya, pernah jadi Kapolres Malang. Itu personal ya. Saya collecting datanya. Yang kedua, prosesnya. Kalau saya ngelihatnya prosesnya. Baru dilantik berapa hari ya surat kawat gitu. Jadi Kapoldanya kan memang quote unquote Niko Alventa itu sempat naik tuh di kasus Sambo kan, namanya kan muncul naik. Kanjuruhan naik gitu, tiba-tiba diganti, tiba-tiba ini penggantinya. Ini kan dari Banten ya kalau nggak salah ya.
Sumatera Barat. Langsung TM dari Sumatera Barat, kawat berapa hari tiba-tiba kasus ini meledak. Buat saya yang pernah di dunia jurnalistik gitu, menarik. Ada apa sih nih? Kemudian ributlah perang bintang segala macam yang nggak ada urusannya sama hukum, tapi buat saya itu menarik. Menarik. Yang ketiga, ketika ngikutin kasus itu, setelah Sambo itu kan di kasus Sambo itu saya menarik. Kapolri tidak ikut campur nyalahin persidangan. Di kasus Sambo menarik tuh. Anak buah berani ya sekarang tuh, anak buah polisi. Kalau di zaman Orde Baru kan nggak ada anak buah. Iya. Berani ya gitu, ngebuka. Di kasus Teddy Minahasa juga sama. Anak buah berani ngebuka aib atasan loh. Itu buat saya salah nggak? Ya plus minus lah. Plus minus. Tadi di kasus, kalau di kasus ya, saya sih konstruksinya Teddy Minahasa salah nggak? Salah. Kalau menurut saya begitu. Clear kalau saya. Kenapa? Yang harus diukur tuh sebetulnya derajat kesalahannya. Oh gitu. Derajat kesalahan. Saya nonton misalkan episode sebelumnya tentang chatting. Saya bilang chatting itu dibahas jangan gini. Kalau kebenaran formal mengklaster chatting itu fine-fine saja. Ada emoji, ada apa. Tapi untuk mencari kebenaran material, seluruh chatting itu harus dijejerin dengan perilaku. Misalkan di dalam chatting itu disebutkan tentang konferensi pers kapan digelar, ya kan? Kan pertanyaannya ini chatting perintah apa lucu-lucuan sih? Atau goda-godaan gitu kan? Tafsirnya kalau dibelah kayak kemarin yang ada emoji tawas-terawas dan sebagainya, ketika dikasih emoji itu lucu-lucuan. Tapi kalau dijembrengin semua, misalkan tadi itu soal konferensi pers, kejadian nggak konferensi pers? Sesuai dengan setting tuh. Kejadian. Ada konferensi pers. Ada konferensi pers. Itu fakta kan? Fakta. Artinya apa? Dari satu sisi itu chatting, meskipun ada emoji tertawa, perintah. Iya. Ya kan? Tentu. Meskipun saya mencoba devil's advocate gitu terhadap diri saya. Kalau saya jadi pengacara gimana? Oh enggak, Teddy Minahasa maksudnya lucu-lucuan, tapi anak buah menganggap serius. Tafsir kan bahasa nih, tafsir bahasa kan. Si Dodi gitu, si AKBP apa ya? AKBP ya. Dodi bisa Teddy Minahasa enggak, gua lucu-lucuan, tapi kejadian. Seterusnya terawas segala macam kejadian nggak ditukar. Kejadian. Kan ini yang harus dibuktikan. Jadi kalau ditanya salah atau tidak Teddy Minahasa, menurut saya salah. Pertanyaannya, salahnya itu etika udah pasti. Kalau etika udah pasti itu. Tidak boleh atasan tertulis ngomong begitu sama anak buah. Even itu lucu-lucuan nggak boleh. Karena anak buah bisa nafsirin serius. Itu kalau dari sudut pandang etika. Iya, secara etika udah pasti salah. Tapi masalah itu pernah kita perdebatkan juga kan waktu itu. Saya bilang begini, waktu itu ada pandangan dari Kang Iwan, ada Kang Reza ada. Saya bilang begini, saya bilang gaya-gayanya polisi ini sekarang ini berbeda. Kalau dulu waktu dia di bawah militer, siap gitu kan. Nah gaya-gayanya apa namanya kepolisian apalagi bintang ke atas gitu kan. Model seperti pada saat Teddy Minahasa itu menghadap ke Kapolri untuk menjelaskan. Itu kan ucapan awal dari itu Dinda. Nah jadi kata-kata perintah itu di sedemikian rupa itu apa namanya? Jadi begitu dekatnya gitu kan. Begitu juga dengan Teddy Minahasa. Kata-kata Dinda segala macam itu ada gitu kan. Nah apa memang kulturnya itu sudah berubah? Sama aja kayak dulu polisi sama tentara kan nyebutnya kakak. Ya. Abang. Zaman Orde Baru ya. Abang. Kemudian ketika pemisahan segala macam tentara balik ke barak berubah. Ketika dipanggil jangankan itu segala sesuatu yang berhubungan kan panggilnya Dek. Mas Satpam sekalipun Dek
dalam konstruksi itu bahasa ini ya. Yang maksud saya langgar etika adalah ini berkaitan dengan pekerjaan. Coba itu diganti terawas buat bonus anggota. Sangat mungkin saja itu adalah main-main. Tapi itu tidak boleh. Iya, iya. Karena itu pekerjaan. Iya, iya. Kenapa? Bisa jadi si bawahan salah tafsir. Bisa jadi loh. Salah tafsir tuh. Ya namanya bawahan pengen naik pangkat wajar. Wajar lah. Pak Teddy aja pengen kok jadi Kapolri. Nggak mungkin kalau nggak pengen. Pasti udah berhenti jadi Kapolri. Iya dong. Kan yang nggak ada niatan tuh pengacara karena nggak ada lagi naik mulai jadi apa lagi. Analisis asesmen Kang Ule. Nggak, yang terakhir adalah dirangkai semua tuh. Teleponnya dengan istrinya Dodi segala macam. Itu dirangkai. Pengakuan Anita menjadi istri Siri. Saya nggak penting lah istri Siri buat saya. Ngapain diributin gitu kayak hidup. Apalagi hidup saya nggak bener ya. Ngapain saya ngomongin hidup orang personal ya. Ini konteks pekerjaan. Nah, yang harus ditaruh itu kalau ditanya salah derajat kesalahannya buat saya. Iya, setuju itu setuju. Nah, ini ada anak-anak muda hebat. Nah, ini tadi Pak Antoni ini Cak Amal kalau beliau ini asalnya berasal dari kota Medan. Tempat asal saya juga, Bang Antoni. Satu kampung gitu. Hala kita. Jadi kami tahu betul, saya tahu persis dari mana beliau berasal di kota Medan. Nah, Bang Antoni, tadi konstruksi berpikir Kang Ule tadi dibagi pula dari Kang Karna dan ada tadi sudut pandang Kang Ule terkait dengan misal etika khususnya. Namun sepanjang menyangkut penasihat hukum ini, apa yang berkembang di persidangan kan yang penting nih menjadi gitu. Betul. Fakta-fakta baik dari saksi maupun ahli sesuai dengan apa yang dipikirkan atau jangan sudah dirancang oleh tim penasihat hukum Pak Teddy Minahasa dalam hal ini. Sejauh ini yang pertama dulu dari saya, apakah sebagaimana ekspektasi Anda semua termasuk Bang Hotman Paris dalam hal ini atau ada hal yang mengejutkan? Oke, sebelum saya ke sana mungkin saya tanggapin dulu tadi. Asik. Dari Kang Kopi. Emang sengaja gitu. Karena beliau itu sangat yakin Pak Teddy bersalah. Kalau kami tentu sebaliknya dari tim penasihat hukum. Kami menilai Pak Teddy sama sekali tidak bersalah. Oke, mantap. Sama sekali tidak bersalah. Ini menarik nih, saya banyak tanya lagi nanti. Oke, terkait chat ini. Tadi kan dibilang BB diganti terawas meskipun ada emoticon ketawa. Inilah bahaya kalau chat itu dipotong-potong. Apakah Bapak Ibu tahu? Ahli digital forensik yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya sendiri mengakuin loh. Dari 979 percakapan antara Teddy Minahasa dengan Dodi yang diambil hanya kurang dari 10%, hanya 88 percakapan. Kurang dari 10%. Oke, jadi bagaimana kita mengharapkan konteks pembicaranya adalah itu, sedangkan yang diambil sampling sangat kecil. Yang lebih parah kita tanya, dari mana saudara menentukan sampling ini? Tahu nggak jawaban ahli? Itu adalah hasil koordinasi saya dengan penyidik. Cerita yang sebenarnya adalah sebelum ada chat BB ganti terawas, emoji ketawa, itu ada pembicaraan di atasnya. Pembicaraan di atasnya adalah Dodi melaporkan kepada Kapolda ada pengungkapan kasus di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Itu total barang bukti yang mereka sita awalnya adalah 44, sekian kilogram. Laporan kedua turun lagi 41,4. Laporan ketiga turun lagi Pak 39,5. Itu dari satu kasus atau beberapa kasus pengungkapan? Dari kasus yang sama. Kasus yang sama. Tersangkanya sudah diproses di pengadilan Lubuk Basung dan Bukit Tinggi. Lubuk Basung gitu. Tapi ternyata dari beberapa kali laporan dari Dodi Prabenagari pada Kapolda ke Emok itu berubah-ubah jumlahnya. Iya. 44 awalnya 41. jadi 41,4, kemudian 39,5. Turun terus. Sebagai seorang Kapolda pasti dia curiga lah sama anak buahnya. Jadi BB diganti terawas itu sebenarnya adalah bagian dari menguji. Jangan-jangan nih anggota saya apakah dia simpan sendiri barangnya. Dia tes lah BB ganti terawas itu menguji. Sama seperti gini Pak. Saya sering kasih tip ke anggota saya. Saya kasih, kau pakai ini untuk berjudi. Maksud saya bukan untuk berjudi. Ini untuk kamu sebagai tip gitu loh. Itu sama. Satire sebenarnya sifatnya. Maksudnya supaya jangan melakukan itu. Ada nggak kalimat, kalau saya ya, dari
kan ada turun terus dong. Betul. Sebagai Kapolda boleh dong dia nanya, ini kok kenapa turun terus laporan lu? Oke. Itu waktu pertemuan setelah chat itu mereka kan ketemu tuh beberapa kali. Sudah ditanya sama Pak TM. Mereka ya alasan lah ini adalah kemasan apa segala macam. Tapi logika kita ya 44 kilo ke 39,5 itu sekitar 5 kilo. Masa bungkusan narkoba itu yang disita itu udah bentuk press, Pak. Ya. Oh, press. Masa sih plastik yang anggaplah satu paket tuh sekilo, berarti 40 lembar. Masa sih 40 lembar plastik beratnya 5 kilo? Nggak masuk akal sebenarnya. Jadi itu BB ganti trawas itu murni hanya pengetesan, Pak. Nggak ada maksud lain dari sana. Makanya Dodi juga paham kan? Jawab siap, nggak berani jenderal. Dengan emoji ketawa. Dia tahu dia sedang dites itu. Jadi sekali lagi Bang Antoni, semua tadi yang diungkap tadi itu pada dasarnya ada di chat-chat sebelum chat yang terkait soal yang ada emoji yang kita bahas. Itu bukan dalam konteks itu, lepas jangan ke lain dulu nih. Dalam konteks itu. Tapi kan ada, makanya saya bilang rangkai kan, ada chat dia ke Anita. Iya. Tuh ada BB tuh di Riau. Cari pelaku di Riau. Oke, ya itu ada. Artinya kalau saya ngelihat dari TM, dari ini saya baca melihat dan mendengar di persidangan. Dari konstruksi itu aktif nih TM. Oke. Karena disebut BB di Riau, itulah bukti penjebakan. Ini kan penjebakan di wilayah Bukit Tinggi, Sumbar. Riau jelas-jelas di luar. Ini untuk memancing gitu loh. Karena TM itu, saya terpaksa mundur sedikit nih kalau cerita Anita. Pak TM cerita kepada kami, beliau itu tahun 2019 ketika menjadi Sahli Kapolri, pernah dibohongin oleh Anita. Anita datang ke Pak TM mengaku punya informasi penyelundupan narkoba besar-besaran di Laut Cina Selatan. Atas dasar itu Pak TM mintalah surat perintah Kapolri. Zaman itu masih zamannya Pak Tito. Dasar surat perintah tersebut, beliau berangkatlah bersama, ada temannya 2 jenderal dan puluhan ABK ke Laut Cina Selatan. Berbulan-bulan mereka di sana, ternyata nggak dapat barangnya. Anita kemarin di sidang bilang, dialah yang minta bandar narkoba itu supaya ke tempat lain. Alasannya takut Pak Teddy minta barang, minta semacam penyisihan. Itu alasan Anita. Tapi bertolak belakang lagi, dia bilang pulang dari Laut Cina Selatan minta kawin siri. Jadi statement dia yang pertama dengan yang terakhir beda. Kalau dia sangat takut dengan Pak TM meminta penyisihan, kok setelah pulang Laut Cina Selatan masih dia bilang kawin siri? Ada anak lagi katanya. Cuman katanya anak mau jadi saksi. Sampai pemeriksaan terakhir nggak pernah anaknya muncul sebagai saksi. Itu dalam konteks tadi ya, dia melakukan Riau penjebakan. Yang ketiga, kalau TM itu ini kenapa dia menelpon bininya Dodi? Sebelum ke sana ya. Tadi yang Riau saya sambung sedikit. Chat Riau, setelah chat Riau itu sebenarnya banyak chat Pak Teddy minta si Linda datang ke Padang. Kenapa di Padang? Karena itulah wilayah hukum beliau. Maksud Pak TM bawa uang ke Padang, begitu nyampe di Padang transaksi ditangkap. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Jadi Riau itu adalah untuk mancing Anita. Yuk masih gembong nggak? Karena kalau di chat ada bahasa Anita mengaku dia punya jaringan lapas loh. Di chat jaringan lapas. Di chat itu? Iya. Tapi ditampilkan kemarin oleh. Tentu jaksa pasti memilih mana yang menguntungkan dakwaan dia. Tapi saya jamin itu ada. Orang saya udah baca. Pengakuan Linda alias Anita dia punya jaringan lapas. Iya, di chat. Di chat itu. Di chat. Pengakuan. Dan itu membuat dalam konteks ini seorang Pak Teddy Minahasa semakin curiga terhadap Linda. Semakin yakin. Beliau sudah tahu dia adalah gembong narkoba. Begitu ada chat jaringan lapas karena dipancing bahasa Riau tadi, semakin yakinlah Pak TM kalau memang bagian dari gembong narkoba. Jadi patut untuk dijebak. Jadi masyarakat itu ada yang masih dia pikir Pak TM menjebak seorang wanita hanya karena dendam dibohongin. Sebenarnya bukan itu alasan utama. Karena memang Linda itu patut dijadikan target operasi. Dia gembong narkoba. Itu cerita Linda. Itu cerita Linda. Nah, saya sih ini dulu ya, mengurutnya dulu. Kemudian konferensi pers, kemudian Linda ke Jakarta, karena di Jakarta kan.
Kena di Jakarta. Kena di Jakarta. Kemudian di Jakarta itu BB-nya ternyata BB yang Oke. yang di Dari Bukit Tinggi. dari Bukit Nah, Tinggi. itu ada permasalahan lagi tuh. Ya. Polda Metro Jaya mengatakan, sekarang diikutin oleh jaksa di dakwaannya. Mereka mengatakan barang yang disita oleh Polda Metro Jaya adalah asalnya dari Bukit Tinggi, hasil penyisihan dengan tawas. Untuk membuktikan hal tersebut harus pakai scientific evidence. Ahli yang dihadirkan oleh jaksa sendiri yaitu Alwi Lutan, bekas kepala BNN yang pertama. Ya, Pak Alwi Lutan. Pak Alwi Lutan mengatakan untuk membuktikan kesamaan jenis narkoba yang disita oleh Polda Metro Jaya dengan yang ada di Bukit Tinggi itu bisa dilakukan metode namanya drug signature. Jadi dilakukan pencocokan. Pertanyaan lebih lanjut, yang Bukit Tinggi kan udah dimusnahkan. Bagaimana mencari sampelnya? Masih ada sampelnya, Pak. Sampel itu masih ada di jaksa, di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dan Lubuk Basung, mereka pakai sebagai barang bukti di persidangan. Oh, masih ada? Masih ada, Masih. Pak. Bahkan, nah, ini pengakuan lagi nih. Penyidik Polres Bukit Tinggi yang kemarin diperiksa waktu kasus ATM, berakuin kok penyidik Polda sebenarnya sudah datang ke Bukit Tinggi untuk minta sampel. Mereka sudah dapat sampelnya. Nah, cuman ini dugaan kita. Jangan-jangan sudah dapat sampel, mereka cocokkan, beda hasilnya. Sengaja hasil uji perbandingan tadi nggak dimasukkan ke dalam berkas. Asumsi nih ya. Iya. Tapi ini asumsi kan? Ini asumsi, tapi kita sangat heran kok penyidik sudah datang minta sampel, kenapa hasilnya nggak masuk ke berkas perkara? Oke. Oh. Kalau sama, tentu dia harus masuk ke berkas perkara. Itu akan menguatkan penyidikan dia. Ini faktanya tidak masuk dalam berkas perkara. Tidak masuk. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Jadi yang masuk dalam berkas adalah barang sitaan Polda Metro Jaya positif metafetamin. Hanya itu. Tapi positif metafetamin ini apakah berasal dari barang bukti Bukit Tinggi? Tidak ada penjelasan lain kecuali keterangan Samsul Ma'arif. Nah, jadi hanya bergantung pada keterangan saksi. KUHAP kita kan sudah mengatakan satu saksi bukan saksi. Bukan saksi. Betul. Jadi itu bukan alat bukti sebenarnya. Jadi dari tim penasihat hukum menilai hingga saat ini tidak ada satu bukti pun. Kalau Tidak telepon itu telepon sama istrinya Dodi. telepon dengan istrinya Dodi. Oke, itu cerita yang sebenarnya adalah begitu Dodi ketangkap tanggal 11 atau 12 Oktober itu ya. Istrinya yang datang ke rumah Pak Teddy minta tolong. Dia yang datang duluan. Kira-kira apa yang bisa dibantu oleh Pak Teddy? Pak Teddy tanya, ada masalah apa? Istrinya ceritalah kasus narkotika yang ketangkap adalah Dodi dengan Arif. Pak Teddy langsung kepikiran. Tanggal 24 ketika Pak Teddy menduga Dodi ada barang, kan sudah beliau perintahkan tarik barang, batalkan, musnahkan. Kok sekarang masih ada barang? Berarti itu barang Arif. Oh, sebentar, 24 September ya? September. Sedangkan istri Dodi datang ke rumah Pak Teddy itu 12, Oktober. 11 atau 12 Oktober. Saya lupa. Ya. Oke, jadi peristiwa yang diingat oleh Pak Teddy adanya barang itu tentu mengacu kepada peristiwa di September. Iya, sudah saya perintahkan musnahkan kok tiba-tiba ada barang. Perintah musnahkan, tarik dan musnahkan. Iya, istrinya cerita, Pak Dodi sering bersama Arif. Langsunglah Pak Teddy menduga, ini berarti barangnya Arif. Hanya karena itu. Jadi yang surat satu lembar itu yang Pak Teddy tulis, yang ada kata-kata buang badan ke Arif, itu sebenarnya karena Pak Teddy menduga Arif lah pelakunya. Kok sudah disuruh musnahkan, masih ada barangnya. Dan itu berdasarkan cerita istrinya Dodi. Dodi sering sama Arif. Sebentar Pak, perintah dari Pak Teddy agar itu dimusnahkan ada di chat kan itu? Ada Hadir di persidangan, hadir. dihadirkan. Dan itu diakuin oleh Dodi sama Arif sendiri. Chat itu kan Pak Teddy deliver ke Dodi, oleh Dodi di forward kepada Arif. Sudah dikonfirmasi oleh dua orang. Ya, adanya di HP mereka kan itu. Betul. Dan hasil lab forensik ada kok. Dari hasil lab forensik HP mereka malahan. Nah, kalau hasil dari forensik terhadap HP Pak TM sendiri ada nggak? Kan sepanjang saya tahu, setelah beliau dipasuskan gitu kan, HP Pak Teddy kan disita, dan tidak pernah lihat HP-nya lagi. Nah, tentu saja harapan Pak Teddy kan juga ada forensiknya dong, gitu kan. Betul. Nah, itu kira-kira yang terkait dengan tadi isu yang tadi, ada nggak bukti dari hasil forensik terhadap HP Pak Teddy?
di handphone Pak Teddy itu hasil forensiknya bermasalah sebenarnya. Yang diakui oleh Pak Teddy, nomor Pak Teddy itu kan sebenarnya belakangnya buntutnya 666, 4x6. Oke. Tapi yang muncul di forensik justru 2001. Waktu kita tanya ke ahli digital forensik Polda, mereka mengatakan salah ketik. Tapi salah ketiknya bisa begitu jauh. Pertanyaan apakah ada di handphone Pak Teddy ada. Cuman nomor Pak Teddy di sana salah. Dan sudah dikonfirmasi oleh ahli digital forensik, nomor yang buntutnya 2001 bukan nomor Pak Teddy. Ahli digital forensik yang mana? Tapi Dari Polda. Kontennya Kontennya beliau akuin memang ada perintah tarik barang musnahkan. yang di 2001 ini ya, yang di nomor telepon 2001 ini Kontennya diakuin. kontennya diakui. Betul. Berarti Cuman uji forensiknya itu bukan punya Pak Teddy. Nomor handphonenya bukan punya Pak Teddy. Dalam laporan Ya. hasil uji. tapi kontennya sama. Kontennya sama. Satu handphone 2 nomor. Bahwa Oke. konten itu diakui bahwa ada memang perintah Pak Teddy itu Ya. untuk tarik barang dan musnahkan. Betul, itu mungkin saya jawab ya. Iya. Jadi satu handphone 2 nomor gini Pak, contoh ya. Saya itu kirim WA ke Mas Ronald. Nomor handphone saya belakangnya 5148. Kalau keluar dari sini 5148 berarti masuk di handphone Mas Ronald harusnya 5148 juga. Iya. Nah, ini beda. Tapi bisa jadi change number kan? Kalau change number harusnya yang masuk juga nomor yang baru Pak. Di penerima. Umpama ya. Iya, tapi Saya kan- pakai lah yang nomor lain, yang 777 misalnya. Masuknya di situ 777. Nggak mungkin keluar dari sini 5148, masuk di sana 777. Nggak mungkin itu Pak. Kita sudah Bukan tanya ke polisi ahli digital ngeliat. forensik. Oke. Oh, oke. Nggak mungkin itu. Itu udah confirm ya? Confirm. Ya bahkan ahli digital forensik mereka sendiri kan yang menyatakan sebenarnya nggak mungkin dia akhirnya mengakui bahwa Oke. salah ketik. Jadi mungkin ada modifikasi atau rekayasa dari situ. Itulah yang menurut kami adalah bagian dari modifikasi. Modifikasi itu sudah dikuatkan oleh Pak Ruby Alamsah, ahli digital forensik yang kami hadirkan. Beliau itu nama besar. Tentu kami ya. sangat percayalah apa yang beliau katakan. Ya. Enggak, saya ngelihatnya ini. Itu dari konteks chat ya. Kemudian barang bukti ya, narkoba. Yang ini udah dimusnahkan, dari muncul di Jakarta kan. Iya. Ini udah disuruh dimusnahkan kok muncul. Saya mikir kan bisa aja yang ini kan disisihin nih. Oke. Muncul di Jakarta nih yang disisihin ini adalah yang hasil penyisihan itu. Problem tadi kan scientific evidence itu kan. Betul. Problemnya di situ. Dan ternyata setelah kita telusurin lebih lanjut, si Dodi dan Arif mereka punya misi sendiri Pak. Tanggal 24 September sudah ada perintah musnah. Tanggal 26 September si Arif kirim WA ke Dodi. Bahasanya kira-kira begitu. Bikin interval waktu Bang. Ya. Apa lanjutannya? Bikin interval waktu Lebih kurang speak musnahkan, lalu cairkan, kita tembak mabes. Jadi seolah-olah tarik panjang dulu, bikin interval waktu, laporkan saja sudah dimusnahkan, karena kan perintahnya musnahkan. Oke. Lalu kita cairkan. Apa yang dicairkan kalau bukan itu? Duit maksudnya. Ya harusnya lah tembak mabes. Oke, tadi Tembak. bikin interval waktu Bang, toleransi turun kombesmu itu. Jadi sengaja dibikin tarik ulur, tunggu kombesnya turun. Kalau nggak turun itu kita cairkan, kita lapor musnahkan. Uangnya kita cairkan, itu untuk urus ke mabes jadi kombes. Itu Oh. ada di chat. Pak. Iya. Oh, tapi itu nggak muncul di itu ya? Itu sebenarnya secara lisan kita selalu tanya ke ahli digital forensik dan lain-lain. Oke, Ya. oke. Memang kalau jaksa kita maklum lah, dia pasti memunculkan hal yang menguatkan dakwaan dia. Itu sah-sah saja. Itu boleh nggak kita meminta kepada ahli digital forensik yang dari Polda munculkan dong itu supaya terbuka semua. Sebenarnya mereka itu hanya mengkonfirmasi kontennya, tapi mereka memang nggak bisa menilai isinya. Mereka nggak pernah bantah kalau itu adalah chat itu. Hanya dimunculkan saja supaya kelihatan oleh majelis, kelihatan oleh Ya. semua dan oleh kita yang di luar. Iya. Itu bisa sebetulnya. Itu bisa, tapi tentunya teori Bapak lihat aja ahli digital forensik untuk buka aplikasi aja itu makan waktu setengah jam. Bapak Iya, bisa kebayang kalau kita suruh scroll sampai ke halaman itu mungkin persidangan bisa diskors hanya untuk itu. Tapi kita sudah bacakan, kita tunjukkan ke majelis hakim dan itu sudah dikonfirmasi oleh ahli digital forensik. Bahkan Dodi sendiri nggak membantah kok.
Oh, ketika Kita ditunjukkan. tanya ke Dodi, dia nggak pernah membantah. Oke. 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 Dan kadang-kadang yang seperti begitu yang kita masyarakat di luar tidak melihat apa itu yang tadi itu kan. Jadi bisa ngebayangin yang lain-lain kan itu. Oke lah kalau majelis hakimnya sudah tahu dan sudah Dalam pembelaan nanti ada ya? Oh, tentu. Dikeluarin. Tentu. Keluarin. Itu masih menyangkut chat yang terlihat yang ada di laporan. Sedangkan masih ada banyak chat lagi kan yang belum dimunculkan. Nah itu. Misal. Masih banyak chat Misal. lagi yang komunikasi antara Pak Teddy Minahasa dengan Dodi yang marah-marah waktu itu. Isinya yang apa? ini, Marahnya? Yang marah akibat tahu kok ada barang itu. Kan misi penjabakan sebenarnya kan di Kota Padang karena masuk wilayah Polda Sumbar. Kalau sudah ke Jakarta itu kan sudah di luar wilayah hukum dari Pak Teddy, nggak bisa dilakukan penjebakan di sana. Ya. Makanya begitu tahu tanggal 24 ada barang di Jakarta, beliau itu sebenarnya sangat marah. Oh. Karena tanggal 21 itu kelihatan di chat semua Pak. Yang kita ceritakan ada di chat semua. Tanggal 21 September Dodi waktu pamit ke Pak Teddy mau ke Jakarta itu untuk menghadap Pak As SDM. Maksudnya untuk mengurus kombesnya itu loh Pak. Sama sekali tidak berbicara tentang barang ini. Sama sekali enggak Pak. Oh begitu. Sama sekali enggak. Makanya waktu itu kita tangkap juga Pak Teddy mengatakan ya titip salam ya pada Pak As gitu. Betul. Salam hormat kepada Pak As. Nah, kemudian dalam konteks uang, katanya Dodi ngaku pernah nyerahin uang itu. Oke. Pak Itu Teddy diserahkan di rumah Pak TM katanya. sampai sekarang tidak ada satu saksi pun selain Pak Dodi sendiri yang mengkonfirmasi adanya penyerahan uang. Ya. Supir yang dihadirkan oleh Dodi sebagai jaksa maksud saya, supir Dodi yang namanya Fatullah, dia bilang waktu dia nganter Pak Dodi, dia memang ada lihat satu kertas, bukan amplop Pak ya, kertas berwarna batik. Setahu saya kalau kertas nggak bisa diisi Pak, amplop yang bisa diisi. Di BAP dia bilang apa? Tapi di BAP dia ngomongin hal lain. Diulang Pak. Oke, Gimana tadi? saya ulang ya. Menurut penuturan sopirnya yang Mengenai supirnya. Penuturan supir yang mengantar Dodi ke rumah Pak TM tanggal 29 September. Kan dituduh penyerahan uang itu terjadi 29 September. Supir mengatakan sebelum BAP nih di sidang ya. Di sidang mengatakan dia melihat di sela-sela paha Pak Dodi dia duduk samping-sampingan ada amplop ada kertas berwarna batik. Cuman malam jadi dia nggak perhatikan secara jelas. Kertas berwarna batik. Kalau kertas semua orang tahu nggak bisa diisi. Amplop yang bisa. Waktu di BAP Fatullah mengatakan saya tidak melihat Dodi mengambil barang apapun. Bapak bisa bayangkan dari mobil. Oh iya. Waktu sepanjang perjalanan dari rumah Dodi ke ATM. Jadi berubah. Selain Pak Dodi sendiri sudah tidak ada saksi siapapun yang mengkonfirmasi ada penyerahan uang. Lagi pula gini, rumah Pak TM itu kan ada CCTV nih Pak. Pak TM yang minta penyidik untuk sita loh itu CCTV untuk membuktikan Pak Teddy nggak pernah terima uang. Itu sudah disita, tapi kita nggak tahu kenapa. Ya alasannya nggak terbaca lah CCTV-nya. Oh begitu Iya, alasan. ada dia sitanya. Ya lalu pada saat kejadian itu kan ada cerita dari DP itu mengatakan bahwa setelah penyerahan uang itu kemudian kan dia ke ATM itu Oh ya, oke. ya ke Nah, itu. ATM. Nah kemudian kalau memang perkataan Dodi itu benar seharusnya kan bisa dicek ada uang masuk nggak Ini tuh. itu hal yang ini makin kelihatan lah Ya bukannya. itu maksudnya. Dodi mengatakan uang yang diserahkan adalah 27.300 Singapura Betul. dolar. Iya, dalam Pertanyaan, apakah ATM di Indonesia bisa melakukan penyetoran terhadap Nah Singapura dolar? itu pertanyaan saya juga dalam itu. Soalnya nggak pernah ada itu Nggak ATM mungkin, dengan Pak. mata uang asing. Nggak mungkin. ATM di minimarket ya. Iya. Berapa dolar? 27.300. Senilai 300 juta 200 Dalam sing dolar. dalam sing dolar. Ada juga pertanyaan saya. disetor lewat Nah, kan katanya setelah itu Pak Teddy minta di drop di minimarket depan rumahnya. Jadi adalah yang berasumsi berarti kan sudah di store ke dalam mesin. Betul.
Tapi kalau Singapura dolar mana Nggak mungkin. mungkin. Bisa. Dan tidak semua di money market itu kita itu bisa deposit di situ kan. Iya. Hanya bisa tarik saja. Karena Iya. kalaupun bisa deposit, dolar nggak bisa. Ke rekening. Dolar juga nggak bisa. Bisa ditolak oleh Itu mesinnya. juga agak sedikit. Nah terus Nah, sebelum ke sana, sorry Bang. Ada saksi dari jaksa sendiri, jaksa yang menghadirkan. Namanya Arif Hadi Prabowo, bekas ADC-nya Pak TM. Oke. Kan dia orang yang membukakan pintu untuk Dodi. ya Dia lihat kok waktu Dodi turun, dia nggak melihat ada apa-apa. Waktu pulang, dia juga nggak melihat. Jadi kalau memang katanya ada amplop dan lain-lain, dia maksudnya tidak kelihatan. mengatakan lupa atau tidak ingat. Dia confirm kok nggak ada. Confirm. Oke. Tidak melihat apa-apa Iya. saat menerima Pak Dodi datang di rumah Iya, Pak TM. betul. Ini yang mengatakan ADC nih. ADC. Dia yang bukai pintu. Yang hadirkan bukan kita, Pak. Jaksa yang hadirkan. Saksi kan? Iya. Dari oleh jaksa di bawah sumpah. Betul. Jadi menurut kami penyerahan uang itu nggak terbukti sama sekali. Nggak bisanya mengandalkan bukti keterangan Dodi sendiri. Apalagi dia sesama terdakwa di sana. Pasti dia memberikan keterangan yang meringankan dirinya sendiri, memberatkan orang lain. Lalu ini kawan dari saya nih. Itu WA segala macamnya dari Pak Teddy dengan DP itu kan terakhir tanggal 25 Juni. Di sini saya catat di WA oleh TM mengirim nomor HP Linda. Oke. Oke. Nah setelah itu baru ada kegiatan lagi itu sampai 29 September. Ada vakum Oke. cukup lama. Nah, itu ada vakum cukup lama itu. Betul. Nah itu apa tidak bisa tersajikan dalam peradilan? Ya, itulah yang sebenarnya menurut kami itu bukan ciri-ciri perilaku dari seorang penjual. Kalau penjual begitu dia dapat barang, pastilah dia mau buru-buru lepas. Apalagi Pak TM kan dia sendiri kenal kepada Anita, kenal Linda. Ngapain dia melalui Dodi? Kalau dia mau jual nih. Bukan, maksud saya begini. Dari jadi bukan hanya kegiatan Pak Tep, tapi kegiatan semua di situ. Apa kegiatannya antara Arif dengan Interaksi antara orang-orang lain itu. antara orang-orang itu harusnya bisa ditelusuri itu kan. Kenapa nggak muncul di persidangannya? Kita tidak tahu alasan jaksa tidak memunculkan itu, tapi mungkin itu akan merugikan dakwaannya. Iya. Karena di sela-sela itu, Pak Teddy mengatakan kepada kami itu adalah pembahasan terkait penjebakan. Jadi simpelnya gini, kan ada tuh setelah dikasih name card harusnya kan ada proses perkenalan lah antara Dodi. Itu nggak ada tuh chat perkenalan mereka, tidak kita temukan. Salah satunya itulah, itu nggak ada chat perkenalan itu, nggak ada. Oh, itu name card segala macam itu ada di persidangan muncul Name mereka. cardnya ada, tapi setelah itu tindak lanjutnya chat. Oh, jadi yang diberikan dan oleh percakapan awalnya Teddy bagaimana Minahasa itu tidak ada. bukan kontak person, bukan itu, tapi name card. Name card from Oke. HP itu. Name- Name card. Oke, Name oke. card digital, Pak. Name card digital, Memang oke. mengirimkan melalui WA nomor Anita ke Oke, si oke. Dodi. Tujuannya apa ya? Memang dijebak. Dodi ngakuin kok dia sudah keterangan Pak TM, si Dodi itu sudah beberapa kali laporan ke beliau update penjebakan. Jadi si Dodi itu sudah melakukan profiling rumah Anita di mana, terus keluarganya siapa dan lain-lain. Katanya bahkan udah beli kacamata perekam ya. Ya menurut. Dan Spike, itu kami kan dampingin waktu BAP konfrontasi, Pak. Itu nggak dibantah oleh Dodi. Dan kalau saya amati itu kata-kata penjebakan itu Dodi yang ditanya. Itu pada awal pertemuan di Santika itu sudah ada kata-kata Undercover. undercover. Nah, Iya. undercover dan bla 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 itu sudah ada perkataan dari DP sendiri. Betul. Jadi artinya kenapa itu yang tidak ditelusuri lanjut? Itu kenapa itu nggak Pertanyaan. dicecer gitu kan? Ya, layak menjadi pertanyaan kan begitu. Lah ya itu kan. Itu undercover itu sudah ada dari awal Betul. gitu kan. Dari awal mereka ketemu di Santika. Betul. Jadi versi saya buat itu versinya TM begini pertama. Kalau versinya TM kan dia melaporkan. Nah, tapi kalau versinya TM, Dodi datang hanya memberikan gelang yang setuju. Nah, saya pernah tanyakan ke Kang Reza,
ini yang bohong nih yang mana sih gitu kan. Tapi sayang sekali dari psikologi forensik itu nggak bisa sampai ke dalam situ. Ini yang bohong nih yang mana nih gitu. Tapi kata-kata undercover itu dari awal itu sudah muncul. Ya. Artinya memang- Saya bukan membenarkan Pak TM namanya bukan. ya ini bukan Pak TM, tapi memang sudah ada di situ Ya tuh. karena dua-duanya pasti pakai dalih itu, baik Dodi ataupun TM. Dalihnya adalah undercover. Tapi itu atas pertanyaan majelis hakim. Iya, Jadi menjawabnya seperti itu. Bukan, dua-duanya itu pasti undercover. Coba untuk yang mana nih undercover yang benar? Iya. Kan itu kan yang harus dilihat. Ketika ada kasus gini apa coba yang paling masuk akal untuk ngomong ini? Undercover. Enggak, lalu satu lagi. Kalau saya ini agak kalau saya katakan ini gurih nih apa namanya ini apa obrolan ini gitu kan. Kata-kata promosi jabatan juga dari awal itu sudah ada. Nah, biasa kalau saya. Bukan, maksud saya itu begini gitu kan. Maksud saya itu kenapa itu yang tidak dikejar langsung gitu kan. Terutama kepada penasehat hukumnya nih gitu kan. Gak ada hubungan. Loh, ada karena dari awal chatting, dari awal pembicaraan tersebut. Kenapa kok ikut terjebak ke jadi pengendali jadi TM tuh jadi apa namanya? Pengendali. Kalau dari awal kan waktu preskon itu Ya, seperti itu. Justru menurut kami itu sangat penting untuk dikejar sebenarnya ya. Betul. Karena bisa nggak Bapak bayangkan kalau pimpinan, jangan kasus ini, kasus lain. Kalau seorang pimpinan yang menugaskan anak buahnya untuk undercover, ternyata anak buahnya salah gunakan, dia pakai barang yang harusnya untuk menjebak orang lain, tapi dia pakai untuk menjual. Iya kan? Ternyata belakangan diketahuin memang ada motif untuk mengurus pangkat. Dia sedang BU, alias butuh uang. Jadi Lalu kan harus eksplor itu memang. Ada beberapa komunikasi antara TM dengan DP yang mengatakan salam dengan AS itu udah ada. Jadi kenapa nggak di itu ke situ terus gitu kan? Jadi tidak terbawa oleh, tapi memang nggak bisa ya karena dari jaksa ini sudah mengarahkan ke sini. Kalau kita arahkan lagi sini memang udah sulit itu ya kesulitannya. Saya sih ngelihat gini ya, kasus ini ya kita lepasin dulu. Ini kan kasus TM karena ini pengacara TM, jadi saya harus nanya seputar TM. Ada puzzle yang harus diisi kan, untuk apapun itu konstruksinya kan. Saya saya berposisi sebagai yang menganggap TM salah lah. Biar clear kan, biar clear. Kalau saya setuju kan udah kita nggak ngobrol di sini. Sudah selesai. udah 3 menit lalu. Kan kayak tadi, chat ini ada dasarnya sebelum segala macam gitu kan. Yang kedua barang bukti. Betul, menarik tadi. Barang bukti yang disebutnya Riau gitu kan, padahal di sini ada di Sumbar. Iya. Segala macam. Kedua ditangkap di Jakarta. Ya kan? Ya. Ditangkap di Jakarta. Barang bukti ini belum tentu bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu kan. Cuman puzzle kosongnya adalah ini kok hasil tesnya kok tidak ditampilkan di sidang. Ya, betul. Hasil tes narkobanya sama apa enggak nih kan, missing link gitu. Itu konteksnya siapa? Linda apa Anita sih? Itulah pokoknya. Alias Anita. Saya menariknya gini. TM ngomong, lu pergi ke Padang ya, kalau nggak salah lu pergi ke Padang nih, nanti akan dijemput oleh orang namanya Dodi kan, ya kan, untuk ngomongin barang bukti ini. Terjadi nggak sih itu? Akhirnya tidak terjadi. Itu nggak pernah terjadi. Padahal itu adalah cara TM untuk menjebak Anita, supaya dia yakin dia bersedia ke Padang. Itu poinnya sebenarnya. Jadi percakapan antara Pak Teddy dengan Linda itu nggak pernah dibantah. Karena itulah cara menjebak. Kalau menjebak, kita memberikan hal-hal yang mencurigakan, orang nggak mau datang. Memang harus seolah-olah meyakinkan. Kenapa Linda tidak mau datang ya? Ya itu yang chat itu suami sirinya loh, pengakuan Linda ya. Ya itulah yang sampai sekarang tanda tanya. Kalau suami sirinya harus dia percaya dia kan, datang aja ke Padang. Artinya kalau dia tidak datang berarti Linda nggak kenal Dodi loh. Memang nggak kenal. Memang nggak kenal, dikenalkan. Memang nggak kenal dia. Bukan dikenalkan. Iya. Oleh Pak TM.
Kapan? Kan ini nggak ketemu kan? Kalau dari chat Oke, itu pasti kan sebelumnya dia nggak pernah ketemu nih, Betul. makanya disebut nanti akan Komunikasi telepon bahkan Kang antara Linda alias Anita itu dengan Pak Dodi sebetulnya yang berbicara itu bukan Pak Dodi tapi Arif. Yang berakting seolah-olah dia adalah Pak Dodi. Iya. Betul kan? Selama itu. Bukan. Sampai mereka ketemunya di bukan Jakarta. ini mau dikenalkan nama TM. Iya. Tidak ketemu, berarti belum kenal dong. Betul. Kapan sih Linda ini ketemu Dodi? Ya itu Oke. waktu dipanggil sama itu, dua-duanya mengaku kenalnya itu kan waktu udah ketangkep nih Udah ketangkap di sini di Betul. Jakarta. Jakarta. Oke. Jadi mereka pertama kali ketemu itu tanggal 24 September. Anita mengira dia ketemu Dodi, Iya. padahal yang dia ketemu adalah Samsul Ma'arif, orang yang berperan sebagai Dodi. Kapan mereka ketemu fisik secara langsung ketika di Polda Metro Jaya, karena mereka ditangkap berbarengan kan. Kamu sama Arif tuh yang Arif itu ya? Iya. Itu dia ketemu sebelum ketangkap atau setelah ketangkap? Sebelum ketangkap sudah ketemu, Sudah ketemu. yang tanggal 24 itu. Obrolannya apa sih? Saya nggak tahu. Obrolan Kalau mereka. versi Arif, versi ini Arif tentu Jobli lah, versi Arif. Ini nih, saya catat di sini. Tanggal 24 September kan? Ya. 24 September itu ada perintah dari TM kepada DP untuk menarik barang dari Linda. Tanggal 24 nih. Kan dulu, kan. Oke. Ya. Ini versi siapa nih? Ini yang Di persidangan. di persidangan. Versinya TM dong. Ya, jadi Versinya TM. ya, jadi Oke. ada perintah TM kepada DP kepada Dodi Prawenegara untuk menarik barang dari Linda. Oke. Kemudian Samsul Ma'arif ini mengatakan, saya diperintah untuk menarik barang transaksi dibatalkan. Linda bilang, nggak bisa karena yang satu sudah terjual. Kemudian saya tarik 4 barang dengan uangnya sebesar 350 juta. Oke. Jadi 24 itu apa namanya? Ya perintah tarik itu 24. Enggak, artinya kalau dalam konteks itu, nah ini yang harus dijelasin sama pengacara. Tadi kan tim pengacara mengatakan TM kaget karena udah dimusnahkan, masih ada uang Oke, nah. barang beredar. Tapi fakta di sini TM sendiri mengeluarkan perintah untuk narik. Nah iya itu yang jadi Iya. pasal yang itu Oke, sebetulnya. saya ceritakan supaya lebih runut ya. Maksud Pak TM itu sebenarnya adalah agar Anita dijebak di Padang. Ini panjang ceritanya. Saya langsung to the point aja. Tanggal 21 September, Dodi izin berangkat ke Jakarta, alasannya mau ketemu Pak As. Nah, Tanggal 24 September, tiba-tiba si Dodi laporan sudah ketemu Anita. Terkejutlah Pak TM, kok ketemu Anita di Jakarta. Nggak lama si Dodi bahas masalah uang. Memang di transaksi yang di Padang, TM mengarahkan supaya ada uang supaya bisa dijebak. Kalau nggak ada uang, apa yang mau dijebak? Untuk transaksi Padang maksudnya. Padang. Kok di Jakarta? Pak TM menduga, wah ini si Dodi sudah cross the line. Karena mereka adalah organisasi yang vertikal, sebagai langkah preventif, Pak TM perintahkanlah anak buahnya. Udah, tarik barang, batalkan, musnahkan. Itu beliau telepon loh, marah-marah ke Pak Dodi. Kok lu ngaco apa segala macam lah. Beliau ada cerita kepada kami. Dari situ dasarnya. ada juga di sini. Ada. Siap salah jenderal. Iya. Ada itu saya catat juga di sini. Iya, Ada. iya. Itu kok di sidang juga. Ada. Oh, Ada. Ini di bukti persidangan, Ketika fakta Pak TM persidangan ada. marah Iya, di- ada. Tapi itu perintah itu menunjukkan bahwa Teddy tahu dong bahwa ada barang yang beredar dong. Patut menduga. Ya diduga Patut menduga ada barang. ada barang yang beredar, makanya oke. disuruh tarik kan. Pertanyaan lagi, itu barang dari mana? Oke. Nah itu kan, itu yang selalu menjadi arah. Untuk menjebak Anita di Padang nih, sebenarnya maksud Pak TM adalah untuk meminjam barang yang disisihkan dikasih ke kejaksaan. Oke. Pak TM sudah ngomong rencananya ke Dodi. Dodi bilang bisa saya hubungan baik dengan kejaksaan, nanti saya pinjam. Insya Allah bisa katanya. Terus Pak TM nggak ikutin lagi, Dodi lah yang berurusan di sana. Ketika ada barang di Jakarta, Pak TM juga terkejut dari mana Dodi dapat barang ini. Jangan-jangan barang yang pinjaman jaksa dia pakai untuk menjebak Anita di Jakarta. Makanya begitu kasus ini heboh,
kami kan tim kuasa hukum diminta beliau untuk cek ke kejaksaan. Ternyata barang masih utuh di kejaksaan. Makin heran lah Pak TM, dari mana sumber barang Kapan ini? tuh waktu dicek masih utuh di kejaksaan? ATM sudah di Patsus itu. Sudah di Patsus. Tanggalnya lupa persis tapi sekitar Oktober lah. Pak Antoni Ada tim kami, bukan saya sendiri. tim mengecek langsung kejaksaan di Padang. Kita mencek ada dokumentasi di Polres yang masih tersisa. Ternyata sudah diserahkan di kejaksaan. Dan kejaksaan nggak lama rilis juga barang bukti, memang ada masih dia berapa kilo gitu Di loh. Padang itu, di Kota Padang. Di Jadi Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dan Agang. Oke. Sebentar Pak. Ini jadi penggantian tawas dengan tawas itu nggak ada sebetulnya. Nggak ada. Oh. Nggak ada. Dan nggak pernah terbukti itu. Bahwa dalam rilis diganti tawas. Nggak Tapi pernah. dari itu kan hanya hasil pertanyaan dari majelis hakim kepada itu Dodi ya. Iya. Tapi kalau kepada TM nggak sejelas itu kan. Jadi yang maksudnya begini, pertanyaan itu banyak yang mengenai pergantian tawas itu adalah jawaban dari Dodi atas pertanyaan dari majelis hakim. Di situ kan, lalu di situ timbul awalnya kan dari curhat tadi itu, curhat DP ngomong ke Samsul bahwa ada ini, lalu adalah beli dari Google segala macam kan begitu. Nah, memang saya tidak melihat di situ kalau TM itu mengiyakan. Nah, ada satu lagi yang ini yang agak ini di saya nih. Pada saat pemusnahan itu dari DP mengatakan bahwa itu diperiksa satu, kemudian dipakai alatnya lalu terlihat warna ungu, itu kan dia mengatakan begitu. Iya. Pak Teddy Minahasa tidak pernah mengatakan itu, dia cuma dah hancurkan. Kesaksian dari yang dibawa dari sana itu juga tidak mengatakan itu kan. Iya. Jadi kesaksian dari Kapolres atau siapa itu yang berdua, yang satu mengaku wartawan itu, dan dia tidak pernah mengatakan bahwa barang itu dites. Iya. Dia nggak perhatikan. Jadi dia bilang kan cuman begini, diangkat begini, cuman begitu aja kan. Karena ditimbang. Nggak ditimbang dan kemudian nggak ada alat tes di situ. Dia nggak mengatakan tidak ada alat tes, dia nggak memperhatikan waktu dites. Emang jarang. Tapi saya cerita real ya. Itu sebelum disiapkan untuk pemusnahan, itu kan mereka sudah dites di BPOM semua itu. Iya, kata Pak Teddy kan untuk begitu. mengatakan itu ada dokumennya Pak. Ya, untuk mengatakan itu barang real narkotika itu sudah dites di BPOM, udah pasti itu. Ada firm. Nah, jadi waktu di pemusnahan ya memang tinggal musnahkan dan tidak ada kewajiban untuk dites lagi satu persatu. Karena setelah BPOM ngetes mereka sudah segel Pak. Jadi sepanjang segelnya tidak ada rusak, yaitu dianggap sudah itulah isinya narkotika semua. Sesuai dengan Kan saksi nggak ada satupun yang mengatakan kemasan itu bekas disobek lah atau rusak. Semua bilang tersegel dengan baik kok. Dan memang saya lihat foto dan videonya masih terbungkus dengan baik, nggak ada yang aneh. saat pemusnahan itu. Iya. Kalau katanya penukaran tawas mestinya sobek lah atau lain lah bungkusannya kan. Tapi untuk simbolis diambil random satu, hanya satu memang. Ya. Ada memang simbolis diambil satu dites. Kenapa tidak semua? Ya memang tujuannya simbolis. Nah, tes Iya, coba tapi gitu. Tesnya nyoba gak sih? Pakai alat Pak. itu kalau Kang Kopi. Kalau Bener nggak itu ya? makanya waktu tes dibakar dimusnahkan ganja itu pada ngedeket loh. Waktu getesnya dikasih 1 gram, kurang 1 gram. 2 gram dong gitu. Belum yakin. Belum lagi. Tambah lagi. Bercanda. Sama Nggak, dari cerita itu kan, dari cerita ini agak terang gitu kan. Kalau selama ini kan saya ngelihatnya gitu terang. Saya membayangkan gini, ada 2 kemungkinan kasus ini, konstruksi berpikiran ya kan. Konstruksi pertama adalah TM menjadi
pihak pertama yang mengambil inisiatif, menyuruh anak buahnya menggerakkan Anita dan seterusnya untuk menjual 5 kilo ini. Belum tentu. Bukan. Ini kan konstruksi pertama kan? Konstruksi pertama. Ini dan ini yang dipercaya oleh publik sebetulnya. Nanti kita cerita kenapa publik cerita. Konstruksi yang kedua adalah anak buahnya jalan sendiri ketangkep. Ya kan? Anak Minta buahnya perlindungan. bukan minta perlindungan. Anak buahnya jalan sendiri ketangkep. Kemudian dia membuat skenario melibatkan atasannya. Untuk memperingan hukuman. Exit clause-nya kan cuma itu. Kalau anak buah ketangkep tuh exit clause-nya adalah melibatkan atasan yang lebih tinggi. Jadi ada 2 konstruksi atau bukan 2 konstruksi. Ada 2 skenario di dalam kasus ini. Skenario pertama adalah TM menjadi aktor intelektual dan terlibat menggerakkan anak buahnya, menggerakkan jaringannya untuk melaksanakan 5 kilo ini. Atau skenario kedua, anak buahnya bergerak sendiri, ketangkep, minta tolong nggak ditolongin, kemudian dia membuat skenario, gue libatin atasan deh. Kalau libatin atasan, maka quote unquote dia bisa bebas. Yang kedua, sebetulnya mungkin ngelibatin atasan tuh niatnya kali ya. Saya disuruh sama atasan saya, niatnya dibebasin gitu karena ngelibatin. Tapi 2 skenario inilah yang terjadi, makanya harus dibuktikan tuh kan. Dibuktikan, pengacara kan membuktikan bahwa ini skenario kedua yang terjadi, atau skenario pertama itu gagal demi hukum gitu. Kan itu harus dibuktikan pengacara, sementara berarti kan skenario kedua nih. Kalau gagal yang pertama kan cuma ini skenarionya, apalagi coba masa iseng-iseng berhadiah. Iya. Kalau silakan. Kan kasus ini pasti kemudian ngerembet. Apa alasannya sih skenario kedua terjadi? Pada saat itulah muncul teori-teori konspirasi. Ya. Nih kebetulan nih ada ini nih. Ya kayak itu siapa? Mario Dandi. Gebuk-gebuk kasus lah ke bapaknya pajak lah gitu loh, panjang gitu. Ini Arif. Sidebarnya panjang. Iya Arif, Dodi kemana? Oh ada Teddy kemana? Gantiin siapa itu? Nico Alventa. Ayo kita mainkan gitu kan. Teorinya kan begitu. Sebetulnya menurut saya begini, kita ini nggak tahu peran sebenarnya dari Samsul Ma'arif. Samsul Ma'arif namanya. Nggak tahu saya. Saya sampai sekarang mencari-cari. Saya ini cari gitu Pangkatnya kan di bawah Dodi kan dia. Bukan pangkat, dia tuh anggota sipil. Orang sipil. Jadi begini, ini ada satu keanehan juga nih dari Samsul Ma'arif. Sama juga Anita. Ini jelas Samsul Ma'arif. Samsul Ma'arif ini katanya sudah bersama-sama Dodi 13 tahun. Ya, sebagai asisten. Sebagai orang sipil loh dia. Asisten apa tuh? Enggak, waktu ditanyakan sama hakim, asisten apa? Oh, Asisten rumah tangga, Bang. hanya memasak, dia bilang begitu. Kemudian mengikuti kalau Dodi itu curhat. Jadi dia itu bukan anggota polisi, tidak dibayar oleh polisi. Selama 13 tahun dia itu mengikuti Dodi. Sejak dari Cimahi sampai penugasan Dodi di Mentawai. Umurnya dia berapa tahun? Umurnya mungkin 30 sekian ya. Sedikit lebih muda daripada Dan infonya si DP ini nggak punya ajudan lain. Dia nggak punya Arif ajudan yang biasanya kan kalau Bukan pacar, seorang Kapolres kan punya betul. Bukan ajudan. pacar tapi kan. Tapi itu dari keterangan Udah punya istrinya istri Dodi ya? itu disebutkan di rumahnya dinas Dodi itu ada kamar 4 dan itu biasa dipakai oleh ajudan katanya. Dan kamarnya Samsul Ma'arif itu di ruang dalam. Jadi artinya di rumah utama. Di rumah utama kamarnya hadapan-hadapan Dengan kamarnya Dodi. dengan kamarnya Dodi. Dodi sama istrinya.
Dodi enggak sama istrinya. Jadi istrinya itu hanya datang ke mana? Ke Bukit Tinggi atau ke Padang itu saat-saat apa sih? Ada acara. Nggak, yang mau diceritain sama Pak, karena apa sih? Nah, yang saya pengen tahu, Hubungan Dodi sama Arif apa? Ya termasuk itu. Dan Dodi itu sebetulnya apa sih? Si Arif kan? ini ya. Bukan polisi, ngikuti. Nggak apa ininya? Dalam konstruksi ini, Nah, dalam konstruksi ini perannya Arif kan. perannya Arif. Ini ada hubungannya tadi dengan kenapa siapa? Si Dodi Prawinegara dengan Teddy Minahasa ini jadi pecah kongsi. Maksudnya pecah kongsi? Emang kapan dia berkongsi? Bersekongkol atau segala macam. Bersekongkol misalnya antara Teddy Minahasa itu. Emang pernah bersekongkol? Kalau lihat dari situ, itu kan ada namanya Teddy Minahasa membantu Dodi untuk kenaikan jadi kombes. Itu kan bersekongkol. Bukan dalam kasus ini. Termasuk Kasus ini masuk narkoba. dalam kasus ini. Oh, dalam kasus narkoba ini, Dalam Pak kasus- Karna ngelihat. Ya. Ini kan Pak Karna nih. Iya saya Pak Karna ngelihat di awal TM bersekongkol sama Dodi kan. bersekongkol sama Dodi satu untuk penjebakan. Kalau saya nih Bukan satu bersekongkol dong istilahnya. loh Kalau bersekongkol itu adalah permufakatan jahat. belum Nih tentu. rasa bahasa. Belum tentu. Saya nggak pakai nggak Ya, bersekongkol dalam tanda kutip. Kerja sama gitu kan. saya Kutip positif ya. saya tidak pakai Bisa juga. teori konspirasi, tidak pakai itu. Iya. Saya nggak pakai itu. Artinya mereka ada Kerjasama kerjasama, itu kan. untuk menjebak Anita. Satu untuk menjebak Anita, Yang kedua, untuk kenaikan pangkat jadi kombes. oke. Bagi Ya, Dodi. bagi Dodi gitu kan. Nah, ini jalan bersamaan nih. Tiba-tiba pecah kongsi. Pecah kongsi. Pecah kongsinya itu, kalau menurut saya, pada saat surat dari Teddy Minahasa ada nanti kita buang badan ke Arif, gitu kan? Nah, mungkin di situ buang badan ke Arif. Kalau semuanya buang badan ke Arif, Arif kan yang akan dihukum mati. Dodi nggak ikhlas. Dodi nggak ikhlas. Padahal itu sipil. itu pemikiran saya. Nggak tahu pemikiran di sana. Bukan, kalau gitu bahayanya gini Terutama kan. belakangan juga bagi saya. Kalau saya pemikiran Kang Arna tuh bahayanya adalah Bahayanya apa itu? ini. Bukan bahayanya ya. Ini enaknya siaran di sini bisa sedikit izin sebentar mau ngurangin AC. Bahayanya adalah Pak Karna sudah mengatakan bahwa skenario Tukang solder gue. bukan Oh, Pak Karna mengatakan percaya bahwa ini skenario pertama. Oh iya, iya. Bahwa TM adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk menjual sabu, bekerja sama dengan ini, kongsi ini pecah gara-gara TM mau membuang ke Arif. Dodi nggak ikhlas. Kalau konstruksinya begitu, Jadi begini, bukan. Konstruksinya tetap awal. Tadi saya sebutin bersekongkol. Itu kan ada dua. untuk jual narkoba. Bukan untuk penggerebekan, untuk undercover. Saya hanya melihat dari penjebakan. untuk penjebakan dari atasnya kan kata-kata undercover itu tidak ada nih. AC-nya tidak terlalu kencang lagi. Nah, nggak kebayang tuh bakal ketangkep. Bukan undercover tuh, kalau saya lebih percaya undercover ini dua-duanya pakai kata undercover di ujung. Kalau saya ya. Saya lihat di sini ya. Di ujung tuh gini nih. Bukan, ini kan di sidang, Pak. Tidak ada kalimat TM terhadap Dodi, terhadap siapapun di TM nih ya, mengatakan yuk kita jebak Anita. Nggak ada. Bukan. Ini jadi saya berdebat sama dia nih. Nggak apa-apa. Jadi saya gini. Aki-aki. Dua aki-aki kalau Saya akan lihat catatan saya. Yang sudah ada kata undercover tadi Kang karena sebut di awal udah muncul Udah muncul nih. sejak Juni. Sejak Juni. Kalau nggak salah itu. Sejak Juni. Ada kata-kata undercover. Tapi kalau harus saya bicara bukain lagi. fakta Iya. dalam wawancara provisi ya, jadi di Patsus itu sudah keluar kok itu. Iya di ujung kan, setelah kasus ini meledak. Emang ada dari awal
TM sama Dodi bersepakat mau menjebak. Udah. Ada Ini kalimat itu. makanya saya cari percakapan pertanyaan hakim nih. Bukan, itu kan di sidang, Kang. Tidak ada di dalam chat kesepakatan TM dan Dodi mau Nah, menjebak. kita tanya pada Pak Antoni, ada nggak? Itu dalam BAP sebenarnya sudah muncul. Pak Teddy sudah sampaikan adalah Ini kan penjebakan. Pak Teddy kan. Dan ada dikonfirmasi oleh Pak Dodi. Kita dapat di BAP Provos ya, Waprof ya. Jadi dikutiplah pernyataan Dodi yang sewaktu ketemu dengan Pak TM di Hotel Bukit Tinggi. Ya, itu yang saya bilang. Itu sudah muncul Hotel istilah Santika itu. undercover. Istilah undercover kepada untuk apa? Menjebak Anita. Oh, undercover waktu itu nggak disebut untuk So, siapa. kan nggak ada. Tapi undercovernya sudah muncul. Sudah muncul. Itu yang saya bilang tadi di awal. Pada saat pertemuan di Santika sebelum pemusnahan. Sintaka Singgalang. Nah, itu sudah ada. Kata-kata itu datangnya dari Dodi. Bukan, undercover apa? Tidak ada dalam operasional undercover itu tidak ada target. Dua-duanya tidak jelas. Ya, Kecuali kalau Dodi mengatakan, kita Pak mau melakukan undercover untuk apa? Mau menjebak. Pasti Teddy orang sepinter itu akan nanya, target siapa? Anita. Nggak mungkin, kita mau undercover. Target apa? Rahasia dong, masa sama atas. Yang sudah sepakat dan nyambung itu adalah kalimat undercover ya. Ya, sepakat itu aja dulu. Sepakat dulu. Target operasi versi Pak TM adalah Linda. Oh, itu clear itu. Clear. Kalimat undercover waktu di Santika Singgalang itu, kalimat itu dari siapa? Undercover itu dari Dodi. Enggak Pak TM, tapi Dodi ngomong di BAP. Jadi Ngomong dikonfirmasi oleh Dodi. Oke, sekarang pertanyaannya, undercovernya TM nama Dodi itu sama nggak? Hah? Oke, Dodi nggak Target. pernah. Dodi justru membantah penjebakan kan dalam kes ini. Dodi Iya. membantah. Karena kalau dia terima kena dia. Ya. Dia membantah. Saya sih mengatakan gini kan, Anita ditangkap nih di Jakarta, ya kan? Dikejar, diurut masuk ke Bukit Tinggi kan. Dodi masuk dong sama Arif kan. Gimana? Diulang. Ya kan, Anita ditangkap di sini kan. Ketika di Jakarta jual kan. Betul. Diperiksa di sini ternyata ada keterlibatan ke Bukit Tinggi kan. Saat itu secara fisik Dodi maupun Arif juga berada di Jakarta. Iya. Kaitannya kan ini ke Kapolres Bukit Tinggi kan. iya. Tangkaplah mereka nih. Ditangkap Dodi sama Arif. Nah, saya sih mengatakan, pertanyaan saya blanknya adalah, kalau mereka bersepakat undercover, kenapa kata undercover itu nggak muncul ketika ditangkap? Yang kedua, mereka kan tidak diulang. kan mereka bersepakat di Santika Singgalang nih undercover nih. Oh. Tapi ketika Dodi ditangkap di Jakarta, kenapa nggak Dodi ngomong undercover? Itu satu. Yang kedua, Anita tidak pernah ketemu Dodi kan, kecuali ketemu Arif yang mengaku Dodi. Iya dong, clear. Kenapa bisa di Jakarta itu ketangkep? Kenapa dua-duanya nyambung ya? Gimana? Ketika Anita ditangkap, kenapa Anita merefernya ke Arif dan Dodi yang notabene mereka belum ketemu? Kalau nggak salah justru Anita itu ditangkap duluan. Iya. Terus Anita itu memancing si Arif itu Untuk datang. Iya. untuk datang terus baru ditangkap lagi. Dia si mancing Arif apa mancing Dodi? Arif yang menyamar sebagai Dodi nggak ada di situ. Dodi Mancing Arif untuk ditangkap. mancing Arif yang diketahui oleh Anita bahwa dia itu bernama Dodi. Dodi. Dia berarti sebelumnya udah ketemu Arif dong. Sudah. Dan dia itu meyakini itu Dodi. Jadi gini, kalau saya baca persidangan, Jadi Dodi itu memerankan kasusnya nih. Arif Arif itu memerankan Kan Dodi. posisinya Anita lah ya. Saya yang undercover tuh saya tertarik tuh. Saya bisa jawab. Gimana? Kenapa Dodi waktu ditangkap dia nggak cerita kalau dia Undercover. adalah undercover? Kan itu poinnya kan. Karena ternyata praktek yang dia jalankan adalah dia menjual sendiri. nah mungkin Kalau dia bilang undercover, kena dia. Selamat pimpinannya. Dia kena sendiri. Kena sendiri. kena, Karena yang dia lakukan dia jual sendiri. Masuk akal. ya. Jadi versi Itu masuk make sense. Oke, sekarang gini.
Dari tadi cerita udah mulai ini nih, kalau ini udah subuh itu pohon udah kelihatan, tapi belum jelas nih pohon. Nah, saya pengen tahu konstruksi Iya, berpikir semakin menarik. hukumnya pengacara tuh kayak apa sih melihat kasus ini? Nah, jadi gini Kang, dari Kang Uli itu penting sekali, mohon dijawab Pak Antoni, karena memang dari awal kami melihat ini sangat intriguing case ini, sangat intriguing, pelik. Nah, tadi pertanyaan Kang Uli gimana? Melihatnya gimana sekarang? Oke, kita melihatnya sebelum masuk ke substansi, sebenarnya jaksa itu, penyidik itu harus memenuhi syarat formil dulu. Karena 183 KUHP kita juga mengatakan hakim tidak boleh mempidana seseorang kecuali ada 2 alat bukti yang sah sehingga hakim itu timbul keyakinannya. Artinya hakim yakin saja tidak cukup, harus ada 2 alat bukti yang sah. Oke, sekarang kita challenge. Satu-satu alat bukti yang mengkaitkan dengan Pak TM itu hanya pembicaraan chat loh. Hanya pembicaraan chat. Iya. Sedangkan keterangan ahli digital forensik kita semua sudah tahu terbukti pembicaraan chat itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Banyak faktornya. Pertama, laporan hasil digital forensik Polda Metro Jaya itu adalah hasil ketikan manual. Kalau ketikan manual berpotensi diedit, Pak. Bapak bisa bayangkan nggak kalau yang ngomongnya A ketika diedit jadi B, konteksnya hilang. Itu sudah kita tanya banyak kesalahan tanggal, bahkan nomor Pak TM juga salah di sana. Nomor terus telepon ya? juga diakuin konteks pembicaraan bukan konteks, kalimat di pembicaraan juga berpotensi salah ketik. Kemudian terkait sampling, bisa Bapak bayangkan 979 percakapan, tapi yang diambil kurang dari 10%, hanya 88 percakapan. Nah, kalau dari segi hukum ITE itu sudah pasti tidak memenuhi pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE. Padahal alat bukti digital itu harus bisa dijamin keaslian dan keutuhan. Jadi dari segi pembicaraan WhatsApp, kalau pendapat kami adalah sudah pasti tidak sah. Kalau itu tidak sah, sudah tidak ada kaitan lagi Pak TM di case ini. Secara formilnya. Secara formil. Makanya saya bilang sebelum ke substansi, formil harus dikuatkan dulu. Kalau mau masuk substansi. Jadi formil sudah ya? Sudah ya. Kalau substansi, yang paling pertama harus dibuktikan sebelum adanya narkotika ini adalah pastikan dulu sumber ini adalah benar-benar barang bukti dari Bukit Tinggi. Kalau itu belum bisa buktikan, belum bisa kita masuk ke sini. Baru bisa mengkaitkan Pak TM kalau benar ini ada dari Bukit Tinggi. Sekarang apa buktinya? Nggak ada. Drug signature apa segala macam tadi, scientific evidence nggak ada. JPU tidak bisa menghadirkan itu? Nggak bisa. Sudah diminta belum? Sudah berapa kali kita tantang, nggak bisa mereka hadirkan itu. Alasannya apa Pak? Ya, mereka tidak memberikan alasan, mereka bilang alat bukti yang lain sudah cukup, kira-kira begitulah. Kalau konstruksinya itu, udah belum? Udah. Konstruksi formal seperti itu. Ini versi pengacara ya. Konstruksi formal, konstruksi berpikir substansial begitu, maka TM adalah bebas demi hukum. Pertanyaan saya adalah dari versi orang hukum, bukan versi pengacara. Kenapa TM terlibat? Kenapa TM ada dalam pusaran kasus? Di mana? Itu segi hukum kita memang agak sulit menjawab kenapa dia begitu ditargetkan. Tapi memang yang bisa kita jawab adalah dari awal penyidikan kita sudah rasakan sangat terburu-buru. Saya bisa kasih beberapa poin. Pak TM itu tanggal 14 Oktober diumumkan positif narkoba loh. Iya. Meskipun belakangan diralat kembali. Oh, sempat diralat itu ya? Diralat kembali kalau positif zat tertentu tapi bukan narkoba. Zat tertentunya karena beliau itu baru operasi sehari sebelumnya itu. Yang dibius kan? Iya, yang dibius. Jadi positif zat bius sebenarnya. Walaupun ralat itu juga belum ada hasil. Ternyata yang sangat mengejutkan kami nih, hasil tes darah dan urin berdasarkan dokumen baru keluar tanggal 27 Oktober. Jadi ketika diumumkan tanggal 14 Oktober positif, dasarnya apa? Dokumen tanggal 27. Nah, itu. Jadi kesan terburu-buru tadi semakin kuat. Semakin kuat. Ada lagi nih yang lain. Pak TM itu sorry, tanggal berapa tadi? 14 Oktober ya? 14 Oktober diumumkan positif awalnya.
hasil keluar tanggal 27. Jadi diumumkan tanpa hasil lab lah, kira-kira begitu. Meskipun sudah diralat. Jadi pertanyaan besar, ada apa? Ya, ada apa? Maksudnya di ralat itu apa itu, Mas? Diralat itu pimpinan tertinggi dari institusi tersebut mengatakan positif zat tertentu tapi bukan narkoba. Bahasanya begitu. Maksudnya Kapolri. Ada. Tapi itu sempat disampaikan ke sempat dipublish. Yang bilang positif itu bukan pimpinan tertingginya, tapi bagian humasnya. Kita sudah kumpulkan banyak sekali artikel terkait itu dimuat di media-media besar. Ternyata perintah dari Humas yang menyatakan saat itu menyatakan Pak TM positif itu bukan dari Kapolri tapi dari Humas. Ini kan kemudian belakangan Kapolri menyatakan sebaliknya, meralat. Ini kan terburu-buru gitu kan satu. Kemudian apa lagi? Belum sampai situ Pak, masih ada lagi. Terkait penetapan tersangka. Pak TM itu ditetapkan tersangka 13 atau 14 Oktober ya, 14 Oktober. 14 dini hari. Itu kan kita sepakat ya, yang bisa menarik Pak TM di case ini kan satu-satunya bukti chat sebenarnya. Iya. Tapi betapa kita terkejutnya, bukti chat itu hasil digital forensiknya baru ada tanggal berapa? 20 sekian ya? 20 ke atas. Artinya, waktu penetapan tersangka belum ada hasil pemeriksaan digital forensik terhadap handphonenya Pak TM. Kan start mulai diperiksa digital forensik kan nggak salah tanggal 14 itu. Iya. Penetapan sebagai tersangka. Jadi waktu ditetapkan tersangka kan baru diambil handphonenya. Belum ada hasil uji web teleponnya, tapi sudah tersangka duluan. Oke. Iya. Dan catatannya kan Pak TM ini bukan tertangkap tangan loh ya. Berdasarkan penyidikan loh. Beda dengan orang yang tertangkap tangan, dia bisa naik Itu langsung tersangka. saya bisa terima itu. Bukan tertangkap tangan Iya. TM. Ini fakta ya. Fakta loh. Ada lagi ketiga. Pak TM itu pertama kali diperiksa oleh Polda Metro Jaya, mereka memaksakan langsung sebagai tersangka. Bagaimana maksudnya? Pertanyaan secara hukum apakah boleh? Memang boleh. Memang boleh. Tapi kelihatan begitu cepat, padahal di saat bersamaan kita tahu beliau baru dapat skep jadi Kapolda Jawa Timur. Harusnya kasihlah kesempatan beliau untuk klarifikasi dulu sebagai saksi. Mana tahu dari bukti yang Pak TM sampaikan, sebenarnya beliau itu belum memenuhi syarat jadi tersangka. Tapi ya fakta dipaksa tanggal 14, diperiksa jadi tersangka langsung. Meskipun setelah protes dikasihlah kesempatan sebagai saksi. Tapi kami tidak melihat berkas saksi itu dijadikan berkas perkara sekarang. Yang ada dipakai untuk perkara Dodi dan Linda. Jadi dari pandangan kami adalah Pak TM di case ini, di berkasnya beliau sendiri, belum pernah diperiksa sebagai saksi. Langsung tersangka ya. Langsung tersangka. Oke, berarti 3 hal itu menunjukkan ada ketergesa-gesaan dalam Patkam. Yang kedua, ada pertanyaan saya juga ada apa ya, pengacara nggak bisa jawab juga, ada apa gitu. Sama-sama menjadi pertanyaan. Tapi ada yang bisa jawab mungkin senior lah, kalau itu kita kan masih muda. Tapi ada yang menarik sebetulnya kasus TM itu, saya masih baru ingat ya, tanggal 14 Oktober jadi tersangka. Iya. Pada tanggal yang sama Presiden memanggil seluruh perwira tinggi Kapolri ke istana. Dan pada saat itu ada keterlambatan masuk istana selama 4 atau 5 jam, 6 jam dari jadwal yang ditentukan. Kalau nggak salah dipanggil pagi ya, ketemu istana. Siang hari baru akhirnya. Itu siang menjelang sore baru di istana. Dan baru kali itu ada tes narkoba. Tanggal 14 Oktober. Terhadap seluruh peserta yang akan datang ke istana waktu itu. Ya. Jadi kalau nggak salah. Itu ada pertanyaan yang luar biasa hebat. Apa kalau nggak salah dibantah ya tes narkoba itu? Ya dibantah. Iya, dibantah. Tapi ada yang hal hebat waktu yang heboh lah buat setidaknya buat orang kayak konteksnya saya. Kalau tidak salah, seingat saya waktu itu adalah Presiden memanggil para petinggi kepolisian sampai level Kapolres ya, itu kalau salah ya. Seluruh pertama sekali dalam sejarah. Dalam sejarah itu pertama kali. Khususnya bahkan dalam sejarah kepresiden Indonesia itu tidak lama setelah peristiwa Kanjuruhan, ya kan? Jadi, kita berpikir waktu itu Kanjuruhan sama Sambo. Dalam konteks itu kita pikir, tapi ternyata satu-satunya kemudian batal hadir ya ternyata adalah Pak TM. Rupanya kita baru tahu belakangan bahwa beliau sudah di Patsus kan gitu ya. Nah kembali Bang Antoni, Bung Ronald, kan di depan mata ini tanggal 30 Maret 2023
sidang dimulai lagi di PN Jakarta Barat dengan agenda tuntutan dari JPU. Kalau dari sisi penasihat hukum, setelah seluruh katakanlah keterangan yang diambil dari saksi dan ahli, termasuk dalam hal ini dalam konteks pembelaan penasihat hukum yaitu Pak Antoni dan Pak Ronald bagi Pak Irjen Pol Teddy Minahasa, tentu saja itu menyangkut apa yang diucapkan oleh Pak Dodi kan. Dia tentu dalam persidangan bagi terdakwanya Pak TM, Dodi sebagai saksi kan gitu kan ya. Dan keterangan-keterangan yang lain, kira-kira chance-nya di mata seorang penasihat hukum serba besar Pak Teddy bisa luput dari dakwaan atau konsekuensi dari dakwaan yang kita ketahui sekarang. Oke, kalau secara objektif formilnya saja sudah tidak terpenuhi, sebenarnya substansi nggak perlu dibicarain lagi. Ada dua hal yang sangat telak sebenarnya dalam perkara ini. Pertama ya, kalau kita lihat dinamika persidangan ataupun dakwaan, sebenarnya yang dibangun adalah Pak Teddy itu adalah pemberi perintah, intellectual dader. Ini terlepas benar atau enggak ya? Oke, pemberi perintah itu dalam teori penyertaan, Delneming istilahnya ya, itu hanya ada dua yang ada pelaku intelektualnya. Pertama yaitu Dunplegen, yang menyuruh melakukan. Kedua yaitu Whitlocking, menganjurkan. Perbedaannya sederhana sebenarnya. Kalau Dunplegen, mens rea hanya pada satu orang, niat hanya pada satu orang yang menyuruh. Yang disuruh adalah alat, dia nggak ada niat apapun. Kedua, Whitlocking, yang menganjurkan dan yang dianjurkan sama-sama punya niat. Kemarin saya tanya kepada ahli pidana, katakan ya, contoh, seorang pimpinan memerintahkan anak buahnya untuk menjual narkoba di angkatan ini. Kemudian anak buahnya karena mungkin dia hanya ingin menyenangkan hati dari pimpinannya, kita kasih contoh yang sangat sederhana. Hanya ingin menyenangkan hati pimpinannya aja. Apakah itu masuk kategori Whitlocking atau Dunplegen? Kata ahli hukum pidana itu masuk dalam Whitlocking karena anak buah juga ada mens rea. Yang kedua berarti. Yang kedua, kita tanya lagi. Kalau ternyata yang terjadi dalam kasus dakwaan jaksa menggunakan 55 ayat 1 ke 1 yaitu Dunplegen, yang terbukti justru ayat 55 ayat 1 kedua yaitu Whitlocking, maka bagaimana terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Karena di kasus ini yang pakai yang ke-1. Kalaupun itu yang dibangun harusnya kedua. Kata ahli hukum pidana, batal demi hukum, si terdakwa harus dibebaskan. Itu kata ahli hukum pidana loh, bukan ahli kata pidana kita. Yang dikatakan oleh penasihat hukum atau oleh JPU? Oleh JPU juga mengatakan hal yang sama, oleh kita juga mengatakan hal yang sama. Dua ahli hukum berbeda menyatakan hal yang sama. 3 ahli hukum pidana. Pertama Eva Julfa, doktor, itu dihadirkan oleh penuntut umum. Profesor Elwi Daniel dan Jamin Kinting, doktor, itu kami yang hadirkan. 3 pendapatnya sama. Terus kedua, terkait pasal 140, 114, 112. Yang didakwakan dalam perkara ini adalah 112 dan 114. Ya, betul. Sedangkan kita tanya kepada ahli, 140 itu kan rujukannya adalah ke pasal 89 Undang-Undang Narkotika, yaitu penyidik kepolisian Republik Indonesia yang menyalahgunakan atau lalai lah dalam melakukan pengamanan terhadap barang sitaan, maka itu ada sanksi pidananya. Minimal setahun, maksimal 10 tahun. Ini khusus berlaku bagi penyidik. Kita tanya, kalau ya ada kelalaian dalam pengamanan barang sitaan narkotika, tapi kelalaian itu dilakukan oleh penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, maka yang berlaku adalah pasal 140, 112, atau 114. Ahli mengatakan yang berlaku 140 karena penyidik. Jadi kategori ini adalah delik propria. Jadi karena dia penyidik, yang berlaku adalah 140. Entah setelah lalai pengamanan barang bukti itu menjadi apa, itu urusan nomor 2. Tapi lalai pengamanan itu harus dikejar dulu. Yang lebih substantif justru itu kan? Iya. Jadi dari dua hal tersebut aja menurut kami sangat beralasan lah kalau dakwaan ini sebenarnya batal demi hukum. Dan pasal 140 itu kan missing link-nya ada jadi secara hukum loh. Bicara dalam kontekstual hukumnya kan missing link-nya kan ada. Berarti uraian dakwaannya dia ya sama pasal-pasal yang disajikan oleh penuntut umum. Saat ini kami beranggapan
nggak matching. Tapi dalam konteks penonton, pembaca, Nggak ngerti ya. bukan kita terpengaruh dengan gini. Kenapa penonton orang awam langsung ujug-ujug dan wajar aja ngejudge TM gitu ya. Yang pertama, orang kita tuh kalau segala sesuatu yang berkuasa pasti salah. Di awal segala Yang sesuatu. kaya yang berkuasa. Psikologinya begitu. Kalau orang atasan berlawanan dengan bawahan, udah pasti atasan salah. Sampai si atasannya bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Satu. Yang kedua, drama kalau saya. Teddy lawan Dodi gitu ya. Apalagi ada Dodi nangis, segala macam. Saya bilang ini polisi kok gampang nangis ya sekarang. Serius, saya sekarang Betul-betul persidangan penuh drama ya. kurang gagah gitu loh maksud saya. Kok nangis ya gitu. Hah? AKBP. Benar kan ketika mau Memimpin Polres. Luar biasa. ketika Nangis. mau jadi polisi udah tahu risiko-risiko itu kok nangis. Pesan saya dulu dikirim ke daerah konflik nggak pernah nangis. Nggak ini Iya. tidak, Pak. Pasti publik akan mengatakan atasannya salah, itu satu. Yang kedua yang memperberat itu adalah drama yang dihadirkan oleh Anita, istri Siri, pernah diajak ke Laut Cina Selatan, pernah diajak ke Taiwan bertransaksi sama Mr. X dan sebagainya. Drama ini yang kemudian orang benar ini Teddy salah. Menurut saya ya, padahal ini tidak ada urusannya sama hukum sebetulnya. Ini drama ini tuh kan Dramanya bisa sidebar lah, diabaikan. sidebar Ya. istilahnya. Tapi itu belum lagi tadi tuh setelah saya buka-buka, oh iya pas dipanggil ke istana ini. Quote unquote teman, kalau yang ini presiden dan tidak ada menteri yang ngomong nih. Kalau Sambo tuh kan presiden ngomong, menteri ngomong. Kalau tuh case Pak Teddy nggak ada ada. komentar dari Nggak ada. pejabat tinggi pemerintah. Dari presiden nggak ada yang ngomong, dari menteri nggak ada yang ngomong. Kalau kemarin kan Sambo jelas tuh menteri, jelas itu. Quote unquote publik ngomong salah nih Sambo, vonis mati. Kalau yang ini dalam konteks ini agak tenang nih tadi, tidak ada tekanan politis quote unquote. Tapi saya sih mengatakan, pertanyaan saya ya, hakim nih, saya belum melihat ini profiling hakimnya sih. Kalau saya sih mengatakan 300 juta buat Teddy itu gede nggak? Iya, itu. Kalau buat saya ya, kalau di Sekaya itu apa? kalau di LHKPN dia tuh puluhan miliar ya duitnya nih. Apa dia masih perlu duit segitu? Masa itu kan? Jadi dalam konteks ini, maka dalam konteks LHKPN dia orang kaya, duitnya 300 juta. Dalam konteks ini saya mengatakan boleh jadi, sangat boleh jadi ini memang urusan jebak menjebak. Bisa. Atau boleh jadi tadi, kalau pun benar gitu ya Teddy tidak terlibat, maka saya lebih ngelihat bawah main gitu. Harus main. Hah? Bukan, kalau dalam konteks ya, dalam konteks Teddy tidak terlibat, mungkin tadi tuh Dodi tidak ikhlas Samsul Ma'arif masuk sehingga kamar depannya dia kosong kan, dia nggak ada teman tuh. Dia tidak sekamar loh, berseberangan. Kalau saya tambahin nih. Insinuatif nih, Setelah insinuatif. begitu. Tapi yang komentar pribadi ada disclaimer dong dari Kang Ule. Bukan di kamar di rumah utama cuma ada 2 kamar itu, kamarnya berseberangan, tidak satu kamar. Ada apa ini? Pertemanan 13 tahun. Nah, Yang sebagai teman kan, gua nggak ikhlas teman gua masuk penjara, nah, dibela dong. Tapi tadi sebagai doplehan segala macam itu, saya nggak tahu, tapi menarik sebetulnya anak-anak muda ini, pengacara-pengacara muda ini nanti ketika pembelaannya kayak apa sih untuk mematahkan itu ya. Kalau buat saya menarik ya publik. Saya tidak ada urusan kayak apa ya. Tapi menarik buat saya. Seperti apa pembelaannya nanti? Kalau TM lolos, buat saya menarik. Karena itu, ini kan kasus ini kalau saya menariknya dari Kapolri ya, dari Sambo sama TM. Saya respect sama Kapolri, respect dalam arti urus aja deh sama hukum, buktiin. Artinya kalau TM nanti bebas di kasus ini,
menarik bahwa dia tidak perlu membuktikan apapun terhadap Kapolri. Gue udah bebas menurutku. Iya dong. Iya. Gue tidak bersalah, murni diadili di pengadilan umum, gue tidak, bukan di pengadilan etik. Berjuang di Iya dong. Beda sama Sambo, etik dulu kan. Iya. Etik selalu. Kalau ini kan etik nggak ada, dia masih irjen lo bintang 2. Kalau ini sampai bebas, ya biasalah pro kontra di publik. Tapi buat saya, menarik nih Teddy. Jadi artinya tidak ada yang menghambat lagi dia dalam konteks karir dia. Sama dengan Kang Mule, Apa tuh? Pak Antoni, Bung Ronald, ya Kang Karna, bahwa publik memang udah terlanjur punya persepsi sendiri. Dan memang agak susah kita kalau untuk memaksa publik mengubah ininya kan. Jadi bisa menyenangkan semua orang. Iya betul. Tetapi bahwa luar biasa sekali perjuangan katakanlah upaya-upaya tim penasihat hukum yang sudah diuraikan tadi. Nah, ada optimisme yang saya tangkap. Padahal tadi Kang Uli sampaikan bahwa ya begitulah pandangan. Saya mewakili itu aja biar seru obrolan. Tadi bersalah udah, biar seru obrolan. Menurut saya menarik sekali apa namanya defense atau bahkan sebetulnya kalau saya bilang kalau dalam istilah politik Amerika itu ada preemptive ya. Itu dilakukan tim penasihat hukum, saya melihat itu kan bahwa tadi ungkapan terakhir itu bahwa ada celah tadi di sana. Dakwaan itu mestinya intinya batal demi hukum kan gitu. Jika benar tadi, kalau saya sih malahan itu, kalau jika benar tadi seperti tadi ya chat segala macam, sebetulnya dalam bentuk konstruksi chatting aja pengacara bisa membuktiin yang ini hilang, yang ini obrolan yang Itu Mas bubar tuh. bubar ya. Karena betul saya kembali dengan Pak Antoni katakan satu-satunya yang dipakai itu kan hanya bukti chatting kan, satu-satunya. Ketika missing linknya, kan? ketika di missing linknya ditunjukin, Dan hanya 88 dari 979. Kurang dari 10% kan. berarti kan bukan konstruksi hukum sebetulnya kan. Ini lebih ke kalau fakta ya. Iya. Tunjukin aja chatnya. Setelah ini masih ada pertanyaan besar yang tersisa kalau menangkap gini Kang Mule, Kang Karna. Jadi saya bisa mengatakan ini bukan pandangan penasihat hukum, Bung Antoni, Bung Ronald, bahwa jangan-jangan ada sesuatu yang di luar hukum. Maksudnya apa apa yang nih? terjadi pada Pak Nah, maksudnya Teddy apa nih? Minahasa? Maksudnya apa? Kenapa kok begitu tadi kan? Misalnya Mas Iwan mau mengatakan penetapan bahwa tersangka kepada Teddy Minahasa Iya. sangat tergesa-gesa. Ini kan fakta nih. Kemudian ternyata banyak loopholes, kalau istilah saya itu kan loopholes, banyak celah-celah lubang. Kan? Misalnya terbukti tadi dari sekian banyak chat, 979 chat, mestinya ditampilkan semua faktanya kurang dia 10%. hanya menyampaikan 88 kurang dari 10%. Itu saja sudah Mas signifikan, kan? saya tanya Lalu Mas ada Iwan apa? mau cerita apa sebetulnya ini konstruksinya? Karena begini, Enggak, maksudnya mau cerita apa? saya pikir bisa saja kan boleh jadi tidak semua orang friendly terhadap Teddy Minahasa kan. Maksudnya apa tuh? Sebagai seorang perwira polisi. Siapa yang tidak friendly itu? Saya tidak tahu juga kan. Tidak tahu. Bisa jadi kan tidak friendly pada. Ini bukan pandangan penasihat hukum loh. Ini katakanlah ini Musuhnya dugaan. Teddy Minahasa itu siapa, Mas? Saya nggak tahu juga. Tapi saya merasa Sipil apa polisi? saya kalau Politisi apa polisi? nah itu agak repot itu kan. Enggak, menurut Mas Iwan. Agak repot. Kalau bacaan sebagai seorang jurnalis ya, seorang jurnalis. Pak Teddy itu umur berapa sih? 52. Panjang karirnya masih. Beliau Akpol lupa saya tahun. 93 ya, 93. Hebat Pak Antoni. Pastinya kalau dari sisi 52 itu bintang 2 kan? Bintang 2. Bintang 2 itu jauh di bawah Pak Tito dong, di bawah mantan Kapolri, bahkan di bawah Pak Sigit kan. bukan bintang 2 itu siapa? Sambo bintang 2 bukan? Bintang 2. Bintang 2. Kita lihat yang Niko Alventa bintang 2. Bintang 2. Bintang 2. Niko Alventa Arahnya itu kan tahu bisa nih. digantikan, betul? Pak Tony ya kan? Nah, Mas Iwan mau mengatakan Saya lepas kan dari biasa aja, Mas. tapi boleh jadi. Manajer itu kalau di perusahaan swasta, manajer tuh musuhnya manajer lagi atau atasan. Nggak ada musuh kita bawa. Biasanya kan begitu kan, begitu. Boleh jadi layak nanti kita Berasumsi.
bukan Pak, Kang. Hari ini boleh ada praduga kan? Boleh. Layak namanya praduga. Seperti juga terhadap Pak Teddy, Pak Dodi, dan lain-lain. Kapolda Metro itu satu lifting belum? Kapolda Metro dengan Dengan ini TM, dengan Teddy yang kalau kita Minahasa. ketahui, yang Sama saya Bintang. ketahui sejak saya menjadi wartawan sejak lama kita sama wartawan, yang satu level itu adalah level untuk Kapolda Metro, Kapolda Jatim itu satu level kan. Termasuk Kapolda Sumatera Utara kalau nggak salah. Level A satu. kalau salah, ya, Ya, kan? level A. Ya, level A lah gitu. Istilah kita dulu. Termasuk juga jabatan Pangdam kan. Mas Iwan Masih maksudnya mau pengen Saya nggak tahu. Saya Bukan nggak tahu. maksudnya pengen katanya TM dikerjain gitu. Layak kalau orang berpikir ke arah sana. Bukan Mas Iwan, bukan orang. Saya tanya Mas Saya Iwan. hanya menangkap Kalau saya apa yang berpikir ke situ nggak tahu. Saya Iwan. juga sama berpikir. Sama Iwan berpikir saya gitu nggak? layak menyampaikan apa yang ada di pikiran gitu, Pak. Ini asik ngobrol sama orang. Tapi ketika kita hanya di warung kita. Gitu. Pak Antoni, Pak Ronald, terima kasih sudah Terima kasih satu banyak. setengah jam Terima kasih bersama kita. Kami paham masih banyak yang harus dikerjakan kan, luar biasa. Tapi dalam waktu dekat tidak akan ke Medan kan? Belum. Kapan-kapan bisa kita undang lagi gitu. Iya dong. Siap. Kalau ke Medan mungkin ya bisa sampai ke salam saya dulu sebagai sesama orang Medan ya. Setelah tanggal 30, tanggal berapa? 31 kayak ngobrol sih. Kita ngobrol lagi ya. Apakah dalam bentuk kegembiraan atau dalam bentuk kekecewaan? Kalau dari penasihat hukum biasanya kan semangat Kalau juang kalau terus ya. kecewa berarti harus ada yang menghibur. Iya. Kita aki-aki penghibur, bukan laki-laki penghibur. Kalau Bung Ronald Surabaya kan ya. Surabaya. Jadi akan ke Surabaya Cak hari ini Cak. Iya. Cak Ronald ya. Iya, hari Oke. ini. Oke. Star body. Eh, Persiapan menjelang 30 dong. Have a nice flight ya. Akan terbang ke Surabaya. Thank you. Semoga sukses semuanya. Amin. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran bagi kami sekali lagi eksklusif kehadiran Pak Antoni Jono Thank you. dan Pak Ronald Talawai, dua penasihat hukum bersama-sama Pak Hotman Paris Hutapea yang membela Irjen Pol Teddy Minahasa dalam perkara yang sedang berlangsung persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih banyak, makasih banyak. Kang Karna, Kang Wale, kita bertemu lagi mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Siap. Pak Antoni, Bung Ronald, Bung lagi. Sahabat Bravo, sampai di sini kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari